Saudara, sejumlah daerah mulai mengibarkan bendera putih. Boro-boro membangun jalan atau infrastruktur, sebagian Pemda kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Isu ini mencuat terutama sejak muncul polemik pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Setelah efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, ruang fiskal daerah yang memang kian menyempit. Sebelumnya, banyak Pemda dengan pendapatan asli daerah atau PAD kecil mampu menopang operasional dan pembangunan di daerah karena limpahan dana dari APBN. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, Mendagri dan Menpan RB 8 Juni lalu, Gubernur Maluku Utara Syarli Juanda secara terbuka mengakui daerahnya sudah tak memiliki kemampuan fiskal untuk membayar P3K hingga akhir tahun. Senada, Bupati Siak Apni Zulkifli juga minta keadilan fiskal untuk pembangunan dan operasional daerahnya. Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai, tetapi permasalahan kita di daerah ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Ini di Siak kami kehilangan 0,5 triliun di 2026, yang ditahan 0,5 triliun. Yang 2026 sudahlah. Saya kira semua kabupaten kota hari ini sudah legowo. Tapi tolong pusat bayarkan hak kami yang tertahan di 2023-2024. Padahal sampai detik ini, Pertamina Hulu Rokan yang rumahnya di Provinsi Riau masih menjadi sumber utama migas Indonesia. Masa kita nggak dapat keadilan fiskal? Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tidak semua daerah yang mengaku kesulitan menggaji P3K benar-benar kekurangan uang. Kata Tito, banyak daerah masih memiliki ruang anggaran. Namun ada 39 Pemda yang benar-benar kesulitan membayar P3K karena porsi belanja pegawai mereka di atas 50% APBD. Jauh di atas batasan maksimal belanja pegawai 30% yang diatur pemerintah. Namun kemudian kita melakukan pendampingan kita juga mohon maaf tidak terima begitu saja informasi. Kita melihat dan kita detail melihat apa postur anggarannya. Dan setelah dilihat postur anggarannya ternyata banyak daerah yang mampu. Jadi hal-hal yang tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu. Jangan nyerah dulu. Kita hitung 39 ya. 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di top up melalui TKD. Ya, pemerintah pusat memang memangkas anggaran transfer ke daerah yaitu TKD dari 807,94 triliun rupiah pada 2025 menjadi 640,05 triliun rupiah pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemotongan TKD karena keterbatasan fiskal dan untuk menjaga kesehatan APBN. Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mewajibkan pembayaran cicilan program prioritas Koperasi Desa Merah Putih melalui pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil serta penyaluran dana desa. Satu sisi, Pemda diminta berhemat, namun di sisi lain program nasional mengurangi kapasitas fiskal daerah. Berarti ini ada persoalan inkonsistensi saya melihat kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia ini. Jadi tadinya sudah stabil, rata-rata dana transfer ke daerah itu kan hampir 25% ke atas lah ya. Nah ini berdampak kepada melemahnya atau sempitnya ruang fiskal daerah. Nah karena daerah kita tadi mengandalkan pada dana TKD. Jadi pemerintah pusat baiknya konsisten. Jangan tidak konsisten ya. Dari catatan Kemendagri, 479 daerah atau sekitar 87,7% dari total Pemda masih memiliki rasio belanja pegawai di atas 30% APBD. Tak semua daerah memiliki PAD yang mampu menopang biaya operasional dan pembangunan. Lalu, 39 Pemda tak kuat gaji P3K. Tanggung jawab siapa? Kita bahas di Business Talk bersama saya, Yan Rahman.
Ya saudara, saya perkenalkan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Ada M. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam, Mas Rifki. Malam. Ada juga Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Pak Wihadi, selamat malam. Malam. Duduk. Dan seperti biasa saya perkenalkan juga kepada Anda, ada wartawan senior konten Syamsul Asar. Mas Syamsul, selamat malam. Selamat malam. Dan kita kehadiran juga yang paling cantik pada malam ini di studio Kompas TV, ada Telisa Aulia, pengamat ekonomi UI. Prof. Telisa, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Dan ada Bursah Zarnubi, Bupati Lahat yang sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Pak Bursah, selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir paling ujung, saya perkenalkan untuk Anda juga saudara, ada Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD. Mas Herman, selamat malam. Selamat malam, Mas Ian. Saya ke Pak Bursah ini langsung. Ini terkait dengan keluhan Pemda kesulitan bayar gaji P3K ini berlanjut sampai sekarang. Ini menurut Anda, apakah fiskal daerah benar-benar seret atau tidak sehat? Di dalam komposisi APBD Pak ya, di seluruh Indonesia itu ada memang perbedaan fiskal. Ada fiskal yang cukup menangani belanja modal pegawai, tapi ada yang tercatat di Mendagri 39 kabupaten kota yang benar-benar nggak sanggup. Lebih kurang 7,2% dari 514 kabupaten kota. Nah ini mesti ada perlakuan khusus menurut saya ya. Bukan menurut saya, Pemendagri sudah mau ditambahkan TKD-nya. Nah, tapi yang cukup lebih nggak perlu dulu. Tapi kalau kita lihat catatan dari APKASI memang 39 atau sebetulnya lebih dari itu? 39 Pak. Mungkin lebih ya. Tapi kalau salah Mendagri yang salah. 39 Mendagri itu 7,2%. Itu ada di waktu kita rapat di komisi 2. Itu tertera di apa namanya di TV ya. Nah karena itu untuk penanganan P3K ini mesti harus ada tambahan fiskal khusus bagi yang betul-betul nggak mampu. Apakah itu provinsi, apakah kabupaten. Kalau kami alhamdulillah masih ada kemampuan fiskal untuk menangani P3K ini. P3K full maupun yang paruh waktu. Karena itu kami sarankan dengan pemerintah yang 39 khusus yang tercatat bagi jangan tidak ditambah. Oke, kalau dari Mas Herman, catatan Anda apakah sama sebanyak 39 atau sebetulnya ada lebih Pemda yang sebetulnya seret begitu fiskalnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat peta kapasitas fiskal daerah 2025, itu data Kemendagri sendiri, itu ada 90% dari 546 kabupaten kota provinsi yang kapasitas fiskalnya itu rendah. Bahkan kalau di anggotanya Pak Bursa, dari 415 kabupaten, hanya 4 yang tinggi, 4 yang sedang, sisanya itu kapasitas fiskal rendah. Berarti mayoritas dong? Kami melihat yang mengalami problem soal rasionalisasi pegawai terutama untuk P3K per hari ini, itu bukan 39, bahkan jauh lebih di atas itu. Karena tadi, kalau kita bicara daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, selama ini mereka itu menggantungkan sepenuhnya alokasi pembangunan dan pelayanan publiknya itu pada transfer ke daerah. Yang di dalamnya itu ada komponen DAU, DBH, DAK, yang kalau kita perhatikan di komponen DAU sendiri pun, Pak Bursa bisa koreksi, itu sudah sebagian besar, itu sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Bahkan kalau kita lihat peta alokasi belanjanya, Pak Ketua gitu ya, kami bisa katakan dari semua alokasi belanja Pemda, tidak hanya DAU sebagai blok grant, itu sebetulnya sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Sehingga sebetulnya belajar dari tahun lalu itu kita ada efisiensi sebesar 50-an triliun dari 919 triliun. Tahun ini ada 693 triliun dari 919 triliun. Itu sangat mengganggu dua hal, belanja pembangunan dan belanja pelayanan publik. Dan kepala daerah per hari ini, saya sangat yakin di hati dalamnya Pak Bursa itu sebetulnya berhadapan dengan dilema ini. Apakah mengutamakan belanja pembangunan dan pelayanan publik, tetapi mengorbankan atau merasionalisasi belanja pegawai, atau sebaliknya? Ini hari-hari ini menurut kami 90% daerah itu berhadapan dengan dilematis seperti ini, Mas Ian. Oke, saya ke Mas Rifki. Kalau kita melihat dari Pemda yang sulit bayar gaji P3K soal tata kelola keuangan daerah yang belum baik atau keputusan fiskal pusat yang membuat Pemda ini sebetulnya kesulitan untuk bayar P3K menurut Anda? Satu unit kos gaji atau belanja pegawai di setiap daerah itu berbeda-beda.
kita belum memiliki sistem single salary secara nasional untuk daerah ya. Sehingga kemudian perbedaan unit cost inilah yang membuat kapasitas belanja pegawainya juga persentase terhadap APBD-nya menjadi berbeda-beda. Di mana perbedaan unit cost ini? Terutama di TPP, di tunjangan yang diberikan oleh para bupati, wali kota, dan gubernur kepada para aparatur sipil negaranya, apakah itu pegawai negeri sipil maupun P3K. Nah karena itu kami dalam rapat kemarin dengan Bank Bursa, dengan para gubernur, para wali kota, kita juga meminta agar kos ini dilihat betul-betul rasionalisasinya. Kita kan semua saya kira sepakat bahwa cerita di masa lalu di mana belanja pegawai itu jauh lebih besar dibanding dengan belanja untuk pembangunan, itu kan harus kita koreksi. Karena itu kesalahan yang fatal saya kira, karena APBN, APBD itu sejatinya hajatnya adalah untuk pembangunan kepada masyarakat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah karena itu kalau kepala daerah tetap ngotot dengan kebijakan yang populer, yang populis dengan mempertahankan TPP yang tinggi sementara kemampuannya rendah, ini juga harus rasional. Yang kami sampaikan kepada para kepala daerah termasuk Mendagri dan Menpan hanya satu. Kebijakan untuk mem-PHK-kan atau memberhentikan P3K baik penuh maupun paruh waktu itu kalau bisa jangan diberikan. Karena ini soal kemanusiaan dan seterusnya. Di sisi yang lain tentu kita harus memiliki peta kompetensi ASN kita. Kalau kita sudah punya peta kompetensi ASN kita, maka kita bisa tahu sebetulnya, misalnya di daerah Bank Bursa itu unggul di bidang pertambangan, perkebunan, dan seterusnya. Maka kompetensinya diarahkan ke arah situ. Yang tidak berguna, biar nanti pelan-pelan izin, mohon maaf, bagi PNS yang sudah pensiun atau P3K yang usianya sudah selesai, ya ini kan akan mengurangi porsi sedemikian rupa. Nah karena itu kita tidak bisa black and white, hitam putih melihat persoalan ini tiba-tiba bilang kita sudah give up, kita nggak sanggup. Bahwa betul kapasitas fiskal di hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia kemampuan PAD-nya lebih rendah dibanding transfer terhadap keuangan daerah, iya. Tetapi kan kita juga harus tahu, publik juga harus tahu bahwa sumber pembiayaan belanja terutama PNS itu seluruhnya disupport oleh APBN melalui DA. Beban kita itu sebetulnya hanya ada pada P3K. Nah P3K itu sendiri kalau kita rujuk pada ketentuan Undang-Undang ASN, saya kebetulan dulu anggota Panja pembentukan Undang-Undang ASN tahun 2023, awal mula kita bentuk adanya P3K itu adalah kebutuhan yang sangat urgen sebetulnya. Untuk menutupi kompetensi yang tidak dimiliki oleh PNS. Dulu kita bayangkan orang yang sudah berpuluh tahun di luar negeri, diaspora kita, kita mau ambil dia jadi dirjen, karena dia bukan PNS, kita P3K-kan dulu dia jadi dirjen. Kalau di daerah ya Bank Bursa butuh sekda misalnya, ada orang lahat CEO di satu BUMN dia butuh sekda. Tapi kan kalau kita itu solusi jangka panjang, ini kan dalam waktu dekat juga ini butuh digaji, butuh dibayarkan gaji. Tadi saya cerita yang di depan tadi itu jangka pendek, yang di depan tadi jangka pendek. Maka dari itu kemudian TPP-nya harus dirasionalkan. Kalau Anda masih ngotot dengan TPP lama, dengan tunjangan yang lama, sementara kemudian portofolio APBD-nya berubah, ini kan juga nggak rasional. Nah akhirnya kemudian persentasenya naik. Yang kedua ingin saya katakan adalah jangan juga terlalu ambisius untuk segera mem-P3K-kan orang. Apalagi kemudian alasannya honorer semua harus di P3K-kan. Apapun namanya, sekarang ada outsourcing yang bekerja di Pemda, dijanjikan juga suatu hari harus P3K. Ini saya kira adalah kebijakan yang harus kita pahami bersama, bahwa ini bukan kebijakan yang awalnya kita inginkan. Baik, Prof. Terisa, jadi menurut Anda kalau porsi belanja pegawai itu yang sehat itu berapa persen dari total APBD? Ya kan dari pemerintah sudah ada aturannya ya, tidak boleh melebihi 30%, ya kan. Jadi tadi kan ada belanja. Tapi itu per Januari 2027. Iya, tapi kan itu pasti hasil angka itu threshold itu kan pasti berdasarkan kajian dan diskusi ya untuk mendapatkan satu threshold angka. Jadi sebenarnya tuh nggak saklek berapa, tetapi yang penting adalah proporsionalitasnya karena tiap daerah tadi punya karakteristik berbeda. Tapi secara teori dan riset juga bahwa ada belanja pembangunan, ada belanja pegawai itu kan. Nah, di dalam teori pertumbuhan ekonomi
ekonomi, mana sih yang lebih menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi. Itu untuk konsumsi, itu sebenarnya belanja pegawai bisa berkontribusi. Karena kan mereka menyerap lapangan kerja itu kan langsung daya beli ya. Nah itu ada di dalam jangka pendek, tapi di dalam jangka panjang, teori Solo, pertumbuhan ekonomi, bahwa output pertumbuhan daerah itu adalah fungsi capital dan labor. Nah capital itu, stock of capital kan dibangun dari belanja modal tadi kan. Jadi makanya kita jangan habis semua untuk di spending yang untuk ke konsumsi jangka pendek, tapi juga harus membangun investasi ya kan, membangun stock of capital di daerah, membangun human capital. Nah itu semuanya kan butuh belanja pembangunan juga. Nah makanya kalau kita terlalu besar di belanja pegawai yang itu langsung habis lah istilahnya, spendingnya itu kan bedanya dengan belanja pembangunan, dia mungkin butuh waktu 4 tahun menciptakan pertumbuhan ekonomi atau multiplier efeknya. Nah tetapi efeknya itu lebih besar secara magnitude gitu, capital stock itu. Nah jadi oleh karena itu proporsionalitasnya itu penting untuk kita jaga. Jadi tadi kan kebanyakan daerah katanya justru 70%, kebalik ya, 70 pegawai, 30 pembangunan. Nah itu sebenarnya lebih ke proporsionalitas, harusnya lebih balance gitu, bisa 50-50, bisa 60-40. Tapi harus jangan melupakan kepada capital stock, karena capital stock dan inovasi itu yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam teori. Oke, Pak Wihadi, kalau kita lihat soal P3 ini kan awalnya memang pemerintah yang mendorong terkait dengan P3 ini tidak ada honorer. Namun kemudian sekarang ini daerah kesulitan untuk membayar P3K. Ini sesungguhnya salah daerah atau salah pusat menurut Anda? Jadi begini, kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Rifki tadi mengenai masalah bagaimana rekrutmen daripada P3K. Kalau kita melihat saat ini P3K ini kan rekrutmennya kan sebenarnya bukan di tahun 2026, tahun 2025. Nah kemudian kita memang pada saat itu kalau pemerintah P3K ini kan tetap bahwa pemerintah itu mempersiapkannya adalah dengan DAU. DAU itu adalah untuk yang namanya gaji belanja pegawai dan belanja barang, bukan belanja modal. Nah, di sini permasalahannya adalah daerah ini kan menjadi P3K ini kan sebenarnya tanggung jawab daerah. Ini kan kita melihat bahwa yang namanya DAU ini kan kita ada celah fiskal yang memang harus diberikan untuk yang namanya bisa ditambah oleh PAD daripada masing-masing daerah itu juga. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sudah jelas dalam Undang-Undang HKPD bahwa itu adalah celah fiskal yang dimana mengenai masalah belanja pegawai itu kan yang ada di DAU dan bisa juga dilakukan dengan melakukan PAD. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan ini salah pusat atau salah siapa, tetapi permasalahannya bahwa DAU ini kan diberikan sesuai dengan porsi yang sudah ada daripada belanja pegawai masing-masing daerah itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah tadi mengenai masalah TPT-nya memang berubah-ubah. Nah, ini kan bagaimana daerah itu mempunyai kebijakan masalah pembelanjaan daripada DAU itu. Nah, kalau kita melihat di sini permasalahan DAU, transfer daerah kan tidak hanya DAU. Ada yang namanya DBH dan ada DAK. Masing-masing daerah itu semuanya bisa memanfaatkan. Yang namanya DAK itu kan untuk kebijakan untuk transfer daerah untuk fisik. Oke. Ya. Jadi kalau sekarang ini memang DAK turun, permasalahannya bukan permasalahan turun itu tidak membuat pembangunan yang ada di daerah itu menurun, tidak. Tetapi karena ada program-program dari pusat yang memang langsung dibangun oleh kebijakan pusat, yaitu dengan adanya Inpres, adanya Banpres, yang dimana pembangunan-pembangunan itu juga bisa dilaksanakan oleh Inpres dan Banpres. Tapi baik. DAK tetap masih ada dalam hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan untuk DAK daerah itu. Oke, baik. Ya. Mas Samsul, ini kan solusi dari Mendagri adalah top up TKD begitu. Kalau menurut Anda ini solusi atau bukan? Namun jangan jawab dulu, kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Saya langsung ke Mas Samsul. Mendagri bilang sesungguhnya itu masalahnya itu ada di daerah begitu, anggaran daerah yang tidak penting dan juga tidak efisien. Apakah cara daerah menyusun anggaran tidak proporsional menurut Anda? Profesional dan proporsionalnya tentu relatif melihatnya, karena semua APBD yang disusun itu kan dikonsultasikan ke pusat, ke Kemendagri. Pertama. Yang kedua, kita melihat situasi sekarang ini kan sebagai dampak kebijakan populis mungkin di masa lalu yang kalau kita sebut Pak Rifki tadi bahwa latar belakang P3K itu sebenarnya untuk mencari pekerja profesional seperti yang dikeluhkan oleh Gubernur NTB yang
kemarin waktu ketemu di DPR. Nah, yang terjadi kan apa yang jadi honorer itu jadiin P3. Akhirnya yang terjadi 60% maaf disebut tidak bermanfaat secara kinerja, tidak profesionalitasnya diragukan. Nah, mungkin ke depan yang untuk tidak terjadi seperti itu lagi, mungkin pengangkatan P3K itu juga perlu diaudit sesuai dengan kebutuhan posisi atau komposisi yang diperlukan di masing-masing daerah. Bukan karena mantan tim ses, baik tim ses tingkat pusat maupun tim ses tingkat daerah itu kan biasanya menempelnya ke sana gitu ya. Itu kebijakan yang harus dipahami dan mungkin moratorium tuh mulai dari sekarang gitu. Oke. Nah, beban yang sekarang, apakah tadi 39 itu perlu disuntik? Kalau memang keputusannya disuntik, itu ya tadi balik lagi, memang perlu apa enggak? Dan hitung-hitungannya kalau secara anggaran daerah itu mungkin nggak terlalu gede, mungkin totalnya sekitar berapa Pak? Mungkin 1 triliunan sekian ya? Nggak sampai, itu kan cuma 1 hari MBG itu Pak, kecil itu. Yang ribut untuk mengatasi ributnya, tapi kedepannya jangan sampai pengangkatan P3K ini menjadi beban, tapi benar-benar profesionalitas yang Intinya Pak, jangan P3K diberhentikan, itu perintah pemerintah. Ya, itu dikunci lagi Pak. Kalau memang tidak butuh, Karena sebaiknya itu yang kurang tadi mesti di top up. Ya, mesti dicarikan uangnya, disisir. Betul. Tapi kalau memang tidak di organisasi Bapak ini memang fungsi ini tidak ada, itu apa harus diadakan kan masalahnya? Diadakan Pak, mesti wajib diadakan. Oke. Kalau enggak kita nggak manusiawi meninggalkan kabupaten nggak bisa membayar P3K. Yang Meskipun Ini nilainya perintah konstitusi loh. Oke. Nggak boleh orang diberhentikan sewenang-wenang karena ya itu dia. Makanya yang dijagain oleh daerah adalah kan layanan publiknya. Betul. Di situ. Nah itu yang mesti jadi. Ya. Oke, Pak Busa, justru dari Pak Mendagri sendiri yang bilang bahwa banyak anggaran yang di daerah yang tidak efisien begitu. Itu tanggapan Anda seperti apa? Seperti untuk seminar dan lain-lain begitu? ya yang nggak efisien itu bukan di daerah, di pusat juga banyak nggak efisien. Oke. Tetapi memang betul itu Pak Mendagri itu bilang banyak nggak efisien. Contoh kita waktu efisiensi Inpres nomor 1 pertama ya, itu khusus Kabupaten Lahat itu 425 miliar Pak. Kita simpan sekarang untuk irigasi. Tapi ada daerah juga ada 100, ada 50, tergantung strategi kita untuk membuat postur anggaran kita ini bermanfaat. Ya, misalnya perjalanan dinas, itu gila-gilaan Pak. Tujuannya nggak jelas, harus di-cut off. Oke. Rapat-rapat. Kemudian percetakan itu, ya Allah kalau lihat. Memang harus efisien. Itu yang membuat anggaran ini nggak berguna untuk tidak bisa dipakai untuk pembangunan itu. Tapi itu penting. Kita juga mau lakukan efisiensi lagi nanti, mau lihat lagi di mana, disisir lagi kemana arahnya. Supaya kita bisa memamparkan momentum ini untuk pembangunan sentra-sentra ekonomi rakyat. Oke, baik. Pak Wihadi, bisa ditanggapi, katanya bukan cuma daerah tuh yang tidak efisien, tapi pusat juga tadi sudah dipaparkan. Ya, sebenarnya itu yang sudah memang dilakukan oleh pemerintah dari tahun 2025 sejak pertama kali Pak Prabowo, yaitu efisiensi. Jadi memang efisiensi itu memang dilakukan karena melihat banyaknya belanja barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Betul. Jadi perjalanan dinas pada saat itu yang disampaikan oleh Bang Busa juga tadi. Kemudian juga pembelian alat tulis. Iya. Ini yang double. Terus kemudian juga ada beberapa belanja barang yang seminar misalnya. Ini memang banyak sekali dan pada saat itu setelah disisir itu memang adalah efisiensi yang dilakukan oleh 2025 itu. Oke. Nah, tapi sekarang dengan kondisi yang sekarang ini postur anggaran tahun 2026 ini tetap mengacu bagaimana efisiensi itu dijalankan pada saat 2025 lalu. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kenapa mengenai masalah kita bicara mengenai masalah efisiensi ini termasuk TKD misalnya. Tapi dalam hal ini sebenarnya pembangunan daerah itu tetap dijalankan oleh pemerintah pusat. Langsung pembangunan itu terwujud dan itu langsung kepada masyarakat. Nah ini yang mesti harus, tapi dalam hal ini mengenai masalah yang tadi disampaikan mengenai masalah bagaimana DAU sendiri pun sudah diperhitungkan untuk yang namanya ini untuk bagi pegawai dan belanja barang itu selesai.
Tapi belanja barangnya itu tadi, belanja barang jangan yang tidak-tidak, karena termasuk yang namanya perjalanan dinas dan alat tulis itu juga masuk di belanja barang gitu kan sebenarnya. Ini yang mesti harus diefisiensikan belanja barangnya untuk yang belanja pegawainya gitu kan. Oke, baik. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, kalau Anda lihat apa sebetulnya penyebab utama ruang fiskal daerah semakin sempit? Ini penurunan TKD, DBH yang tidak diterima penuh, atau lemahnya PAD? Ya, sebetulnya kalau kita bicara topik kita hari ini, P3K dikaitkan dengan isu seperti apa kapasitas fiskal daerah, sebetulnya kita jangan berpikir untuk mengatasi problem yang dihadapi di depan mata di tahun 2027 misalnya. Kita harus lihat ini sebagai satu problem struktural di mana ada ketidakharmonisan atau fragmentasi kebijakan antara di satu sisi reformasi birokrasi, di sisi yang lain kita bicara soal tata kelola fiskal, terutama desentralisasi fiskal, gitu ya. Karena kalau kita bicara kenapa hari-hari ini teman-teman di Pemda terutama 90% tadi itu mengalami kesulitan untuk meningkatkan misalnya local taxing power-nya, bagi kami itu kita bicara jangan semata-mata di daerahnya. Karena kalau kita bicara desentralisasi dan otonomi daerah, ini kita bicara hubungan pusat dan daerah. Ada hubungan kewenangan, ada hubungan keuangan, ada hubungan pembinaan pengawasan. Yang bagi kami hari-hari ini sebetulnya itu juga dikontribusi oleh bagaimana problem kompleksitas persoalan di tata kelola kebijakan di level nasional. Contoh, saya ngangkat contoh kalau kita bicara kapasitas fiskal. Di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, itu kan bicara transfer ke daerah salah satunya. Di mana di dalam itu ada DAU, DBH, DAK. Bagi kami Pak Rifki, kalau kita bicara formula DAU yang idealnya itu adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal antara daerah. Tetapi formula yang diatur di dalam itu justru sebetulnya menimbulkan gap antara daerah. Gitu ya. Itu kan kita menggunakan celah fiskal. Celah fiskal itu dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Nah, kapasitas fiskal daerah itu berbeda-beda. Sementara komponen di dalamnya itu secara teknis itu kita lihat variabelnya itu indikatif, bukan real. Itu saja sudah menimbulkan gap yang sangat besar antara misalnya Jakarta dengan NTT, Papua, atau beberapa daerah di timur misalnya. Antar daerah. Karena itu menurut kami kalau kita bicara jangka panjang, kita mulai sentuh satu persatu tuh formula DAU-nya itu seperti apa. Jangan sampai menimbulkan gap. Kemudian yang kedua DBH. Hari-hari ini kan misalnya ada beberapa kepala daerah yang viral. Dan ini memang sudah suara protes dari dulu soal Siak dan juga dari Maluku Utara misalnya. Yang bagi kami memang itu diskusi yang sudah klasik ya Pak Rifki. Daerah-daerah penghasil sampai kapanpun tidak akan puas dengan formula sekarang. Karena itu menurut kami DBH ini juga mungkin perlu dilihat kembali. Jangan sampai itu tidak hanya menguntungkan daerah penghasil, tapi itu bisa jadi dan afirmasi untuk daerah-daerah di luar, tidak hanya tetangga daerah penghasil. Atau DAK tadi Pak. Kalau kita bicara DAK, sebetulnya kontrol pusat terhadap DAK itu sangat tinggi sebetulnya. Karena DAK itu tujuannya itu adalah untuk program prioritas nasional, tapi kewenangannya itu di daerah. Gitu ya. Ada DAK fisik, ada DAK non-fisik. Nah, di DAK fisik, kenapa selama ini sekarang misalnya 1,5 tahun terakhir kepala-kepala daerah itu kesulitan untuk menjalankan program di infrastruktur? Karena selama 26 tahun terakhir di masa reformasi ini, kepala daerah itu hanya mengandalkan DAK fisik untuk pembangunan modal. Sehingga ketika itu dipotong, akhirnya mereka mulai melirik di DAU-nya. Sementara di DAU, itu sudah banyak komponen yang sudah ditentukan peruntukannya. Termasuk di dalamnya itu soal P3K. Karena itu menurut kami ini juga perlu dilihat ke depan soal bagaimana formula DAU, DBH, DAK gitu ya. Nah yang ketiga, soal reformasi birokrasi. Kalau kita perhatikan sebetulnya diskusinya Pak Rifki pasti sangat tahu, itu sudah sejak 2014 ya Pak ya. Dari Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Sudah ada wacana untuk tidak boleh mempekerjakan non-ASN di dalam sektor publik. Tapi karena di lapangan selancar politik dengan teknokrasi itu sering berdinamis gitu ya. Itu juga yang membuat akhirnya di 2023 dengan Undang-Undang 20 itu ditegaskan bahwa Undang-Undang ASN menegaskan itu tidak boleh lagi mempekerjakan yang termasuk honorer, sehingga ada skema untuk mengangkat P3K itu. Ya. Mas Rifki, bisa ditanggapi ini katanya masalahnya masalah struktural. Iya, kalau saya melihat bukan hanya struktural, tapi juga problem dalam penerapan norma. Sebagai anggota panja Undang-Undang ASN, dulu kita dihadapkan pada dua hal. Satu, kebutuhan untuk meningkatkan meritokrasi aparatur sipil negara kita. Karena itu
Tadi yang saya ceritakan, muncullah ide bagaimana kemudian orang dengan pikiran segar, pengalaman hebat yang selama ini tidak di birokrasi bisa kita ambil ke birokrasi. Pintu masuknya kita sepakati P3K. Tapi dalam implementasinya menjelang pemilu tahun 2024 saya harus buka apa adanya ini. Kemudian implementasinya menyimpang. Kenapa? Karena kita juga dihadapkan pada banyaknya honorer di berbagai kementerian lembaga dan pemerintahan daerah di Indonesia. Jumlahnya yang pada saat itu kami minta dihimpun melalui Badan Kepegawaian Negara 1,7 juta orang. Ini kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Dari pusat semua. Enggak, bukan Bang, daerah juga. Ya, Jadi kita nggak tahu, mohon izin, yang mengajar di SD, kadang ijazahnya sarjana agama, sarjana kehutanan, dan seterusnya. Tapi kemudian negara mengambil afirmasi policy. Apa itu? 1,7 juta orang ini kita sepakati, kita angkat di satu sisi. Di sisi yang lain, di Undang-Undang ASN kita tahun 2023 kita melarang pengangkatan honorer dengan segala nomenklaturnya. Problemnya di mana, Bang Herman? Kita nggak kasih sanksi. Betul. Nah, ke depan kita mau revisi Undang-Undang ASN, kita kasih sanksi. Siapapun pejabat yang menerbitkan SK honorer dengan segala nomenklaturnya, kita kasih sanksi. Administrasi bahkan pidana. Agar kemudian ini tidak terus-menerus menjadi beban bagi anak cucu kita ke depan. Nah, sekarang beban kita tinggal satu. Beban kita namanya P3K, baik di pusat maupun di daerah. Beban ini harus kita kelola dalam konteks kompetensi dan meritokrasi ASN. Karena itu kalau memang nanti P3K kan kita bikin clustering nih, kita minta bupati, wali kota bikin clustering, menurut saya itu penting. Kalau memang klasternya, kapasitas dan kompetensinya rendah, ya nggak apa-apa, kita didik dia. Didik dan latih dia agar naik kompetensinya. Tetapi KPI-nya kita berikan kepada dia. Nah, KPI itulah yang menentukan nanti tunjangan penghasilan di daerah. Tunjangan penghasilan tambahan. Jangan dipukul rata. Mohon izin, banyak kok P3K yang bagus yang memang dibutuhkan. Tapi banyak juga yang datang pagi, habis itu ngopi di kedai, siang nggak tahu kemana, sore baru balik. Ini yang jadi persoalan kita. Dan inilah yang kemudian menjadi beban bagi para kepala daerah datang ke Komisi 2, minta tolong ke Banggar, minta tolong ke Menteri Keuangan untuk kita selesaikan. Kan ini tidak adil. Ini satu persoalan. Yang kedua, saya kira jangka pendek nih ya, jangka pendek. Di Undang-Undang HKPD itu yang mengatur 30% belanja pegawai dari APBD itu terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama menyebutkan maksimal 30% dari belanja pegawai dari APBD. Ayat keduanya berlaku 5 tahun setelah diundangkan. Undang-undangnya tahun 2022. Berarti nanti berlaku Januari 2027. Bos, undang-undang itu dibuat sebelum undang-undang ASN. Jadi undang-undang HKPD itu dibuat sebelum kita mengenal P3K. Jadi memang P3K ini satu fenomena yang dulu belum terpikirkan pada saat bikin HKPD. Saya ke konfirmasi ya ke Pak belum Busra selesai. sebagai ketua APKASI nih, Pak Busra mewakili banyak kepala daerah. Jadi menurut Anda tadi ada bilang bahwa banyak P3K yang kurang ataupun tidak berkualitas begitulah. Tanggapan Anda seperti apa? Saya nggak pernah bilang berkualitas. Yang berkompetensi dia bilang. Saya ingin ya semua P3K ini nanti diterima jadi CPNS. Jangan ada buka CPNS baru. Tapi di develop kompetensinya. Kalau kita terima CPNS baru, P3K tim bludak banyak banget. Akan membebani biaya baru lagi nanti. Jadi timbul masalah. Kan begini, politik pegawai negeri ini politik akomodatif. Kalau sudut kompetensi, hampir birokrasi ini mesin mati, Pak. Sebetulnya pembangunan itu perlukan teknokrasinya. Saya setuju kalau bisa ada peraturan baru, khusus Bapeda, itu mesti teknokrat. Orang kampus memimpin Bapeda. Yang dia ngerti strategi pembangunan, dia ngerti potensi-potensi pembangunan, dan orientasi pembangunan. Akan membantu bupati. Gak boleh ada kepala daerah mengajari Bapeda. Jangan, Pak. Habis waktu kita. Jadi Bapeda itu memang orang pintar. Nah, kalau bisa kita hire dari kampus. Orang-orang yang memiliki kompetensi yang memang dia ahli ekonomi dan bahkan dia ahli strategi pembangunan. Jadi kita nggak perlu lagi, kalau ini dilarang, Pak, kita kesulitan, percaya sama saya. Saya melihat birokrasi itu mesin mati. Kedua, saya bilang, di negara maju itu ada tren. Begitu industri berkembang di mana-mana, orang nggak masuk luar negeri. Seluruh negara maju itu birokrasi sempit.
industrinya meluas. Nah, cara kita menanggulangi orang berebut dalam ruang pegawai negeri ini harus Bapak Prabowo memperluas hilirisasi industri-industri pertanian supaya orang kembali ke pertanian dengan gaji 20 juta per bulan. Nah, gitu ya harapan bersama ya. Saya ke Mas Samsul. Ini ada isu ketidakadilan fiskal yang mencuat, daerah diminta berhemat, tapi sejumlah program nasional memakan biaya besar. Jawaban Anda seperti apa? Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami saudara di Bisnis Talk. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, saudara. Saya langsung ke Mas Samsul. Ketika sejumlah daerah kurang dana sampai tidak bisa ataupun tidak sanggup membayar P3K, putusan pemerintah pusat justru mengatur DAU atau juga DBH atau dana desa membayar kewajiban pembiayaan Kopdes. Apakah ini fair menurut Anda? Kita melihatnya bahwa sebuah pemerintahan, sebuah rezim itu tentu punya namanya prioritas anggaran, prioritas kebijakan. Nah, mungkin kalau kita agak bahasa diplomatis yang bapak-bapak ini mungkin bukan mengurangi anggaran, mengalihkan anggaran. Kan bahasa diplomatisnya begitu. Mengalihkan anggaran kepada proyek-proyek prioritas pemerintah. Meskipun dampaknya adalah menggencet daerah. Ini harus fakta yang kita harus melihat bahwa program prioritas pemerintah itu kan artinya harus janji-janji yang harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Nah, sementara kepala daerah juga harus menghadapi bahwa yang harus saya lakukan adalah layanan publik ini jangan terganggu. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, mungkin kita harus melihat ini, memisahkan antara belanja produktif yang disebut Bu Feli tadi dengan belanja yang benar-benar konsumtif. Nah, kalau kita bisa memilahkan itu, kita nanti perdebatannya akan panjang, apakah MBG konsumtif atau produktif. Nah, kita perdebatannya panjang, bisa dua sisi bisa dilihat seperti itu. Yang ketiga, belanja pegawai yang jadi beban rutin, yang tadi tunjangan itu kan masih bisa sesuatu hal yang tidak haram untuk dikurangi, tapi mungkin meskipun Pak Bursa bilang jangan dihilangkan tapi dikurangi misalkan, ya itu yang mungkin masih bisa dilakukan untuk ke depan. Dan kami melihat kondisi sekarang ini memang karena pemerintah pusat pengen membuat prioritas, itu akhirnya beban-beban tadi kayak risiko itu dibagi ke daerah. Termasuk tadi bagi hasil itu kan Pak, kalau migas itu setelah dikurangi subsidi baru dibagi yang seperti itu. Mungkin risikonya daerah juga biar merasakan juga risiko-risiko yang bahwa harga BBM naik itu tidak otomatis pendapatan saya naik, tapi karena faktanya subsidi kita juga naik, yang seperti itu. Pak Wihadi, bisa ditanggapi, katanya program prioritas ini justru menggencet daerah. Saya kira tidak ada yang mengencet program nasional ini, tidak ada. Yang ada adalah daerah ini bagaimana memberikan efisiensi terhadap keuangan yang ditransfer ke daerah. Kalau kita melihat saat ini, indikator yang jelas aja itu bahwa yang namanya Gini rasio setiap daerah itu turun. Artinya di sini pembangunan itu berjalan dan masyarakat juga spendingnya juga kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi kita yang 5,6 semester 1, itu kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga itu tinggi. Nah, artinya di sini masyarakat itu merasakan adanya satu pemerataan daripada program-program yang ada di program nasional yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, jadi kalau kita bicara saat ini daerah, ini kan bicara manajemen fiskal. Jadi jangan dikaitkan bahwa manajemen fiskal dengan program nasional. Karena bagaimanapun juga program nasional itu adalah memberikan manfaat kepada rakyat yang langsung dirasakan. Jadi pembangunan fisik ada inpres, ada banpres. Ini pembangunan fisik yang dilakukan oleh daerah. Dan kalau kita lihat dari 5,61 itu adalah spending daripada fiskal itu cukup tinggi. Nah, spending fiskal cukup tinggi itu kemana? Ini tetap saja bahwa ini digelontorkan untuk masyarakat di pedesaan dan di kota kabupaten. Ya. Nah, ini kita lihat dari Gini rasio yang kita lihat saat ini. Indikatornya kan kita melihatnya, kita bicara ini seperti ini, tapi kita lihat dari indikator saja. Indikatornya sudah jelas bahwa Gini rasionya turun. Karena apa? Karena yang namanya tingkat pengangguran juga berkurang. Kita melihat di situ. Karena apa? Karena spending daripada program nasional. Nah, ini tidak bisa langsung dikatakan bahwa ini mengencet daripada bawah gitu kan. Tapi ini hanya permasalahan bagaimana daerah ini ya kan melakukan manajemen fiskalnya. Karena banyak yang mesti harus disampaikan. Manajemen fiskal itu harus benar-benar dipahami oleh kepala daerah.
Oke, kalau tidak menggenjot, tapi ini ada fakta juga dari Gubernur Maluku Utara dan juga Bupati Siak yang sudah teriak begitu tidak punya uang, yang memang padahal sebelumnya mereka sanggup. Nah sekarang kalau kita lihat, berapa pertumbuhan daripada Maluku Utara? Maluku Utara pertumbuhannya kan cukup tinggi. Tertinggi, Pak. Tertinggi bahkan. Artinya kan ada di sini yang saya katakan manajemen fiskal. Itu tinggi aja kekurangan uang tuh gimana? Nah, kita lihat dulu. Permasalahannya tinggi itu dengan tinggi itu artinya kan dia sudah ada yang namanya pemasukan daripada daerah. Itu nggak bisa kita katakan bahwa dikurang. Kalau bicara seperti itu kan yang dikurang itu kan hanya di DAU-nya. Tetapi harus dilihat dong. Ini ada yang namanya, ada mungkin kita melihat bahwa di mana ada kelebihan fiskal yang bisa sebenarnya dimanfaatkan oleh itu. Kan kita melihat bahwa DAU itu kan salah satu yang bisa dilakukan adalah belanja pegawai itu juga bisa diberikan dalam bentuk PAD-nya juga. Jadi ini kita harus benar-benar lihat sebenarnya. Mau nanggapin sedikit, jadi sebenarnya ini kan kita selalu diskusi ya, apakah menggencet atau tidak. Kalau kami itu selalu adalah ini butuh riset yang kuat. Apapun permasalahan itu ataupun pro and cons itu kan selalu ada. Kita sebaiknya memang lebih menggunakan data. Nah, kalau di dalam ekonomi kan namanya kita sebenarnya punya model general equilibrium. Jadi kita harus lihat dulu, karena ini kan kantong kiri kantong kanan. Tadinya direct indirect daerah punya, terus tadi disampaikan Maluku Utara betul sekali pertumbuhannya 19,64%. Nah, ketika dia tumbuh 19,64, PAD-nya tumbuh. Dia mungkin DAU-nya kurang. Nah, makanya semua butuh neto efeknya tuh berapa, general equilibriumnya. Jadi oke, dia dari dananya yang ditransfer daerah dia berkurang. Nah, tetapi dari PAD dia ada naik kan. Nah, jadi berapa sih netonya itu sebenarnya tadi pembayaran dari P3K ini bisa dari PAD yang meningkat tadi misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi artinya itu benar-benar butuh kajian. Apa yang terjadi di Maluku Utara dan juga Kabupaten Siak? Ya, jadi mungkin mereka menyampaikan benar DAU-nya turun ya. Nah, Maluku sendiri kapasitas ininya termasuk belum mandiri atau gimana ya Pak? Dari KPPOD biasanya ada datanya ya. Kemandirian tuh diukur di atas 60% PAD. Jadi kalau itu hampir semua nggak mandiri. Ya, Maluku itu 52% sangat rendah ya. Dia yang tinggi hanya 5% aja. Maluku itu hanya 5% kabupaten kota, dia 57-nya dia tidak mandiri secara fiskal kan. Itu artinya dia memang nggak mandiri, tapi kan 50% ya. Dia kalau dilihat angkanya masih 57%-an. Jadi sebenarnya dia masih punya capacity dari kenaikan PAD-nya. Nah, jadi mungkin perlu dibicarakan bersama datanya mana. Yang juga jadi pertanyaan begitu yang kita akan bahas usai jeda saudara adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan fiskal antara daerah dan juga pusat. Perlukah program-program berbiaya besar ditinjau ulang? Kita ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, saudara. Mas Herman, menurut Anda bagaimana menyeimbangkan kepentingan fiskal antara daerah dan juga pusat? Perlukah program-program berbiaya besar ditinjau ulang menurut Anda? Ya, sebetulnya kami di KPPD selalu menyuarakan soal desentralisasi berkeseimbangan ya. Jadi kita mementingkan kepentingan daerah dan pusat itu pada satu posisi yang sama, gitu ya. Itu yang kita perlu. Karena itu menurut kami kita perlu kembali dari tadi yang saya sampaikan soal konsep, kemudian regulasi dan implementasi. Yang sayangnya yang kami lihat selalu ada gap antara teori, regulasi dengan implementasinya. Dalam konteks gap tadi itu, kalau kita perhatikan misalnya di Asatita, sebetulnya di prioritas ke-7 itu ada soal komitmen terhadap penguatan fondasi keuangan daerah gitu ya, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola. Tetapi pada praktiknya atas nama kepentingan prioritas nasional, akhirnya logika desentralisasi yang ada di dalam undang-undang Pemda, di dalam undang-undang HKPD itu akan ditabrak pada tataran implementasinya. Gitu ya. Saya ngangkat contoh misalnya. Selama ini pemerintah pusat selalu menggaungkan ini tidak dipotong, tapi dialihkan kepada belanja pemerintah pusat termasuk terutama di dalamnya itu adalah program prioritas. Tetapi yang kita tahu belanja di level nasional di kementerian dan lembaga termasuk program prioritas itu adalah belanja untuk semua urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah. Jadi ketika itu dialihkan kepada pemerintah pusat, itu bukan lagi dia disebut dengan transfer ke daerah atau belanja daerah yang dialihkan kepada pusat, itu belanja prioritas nasional. Karena itu menurut kami, kalau misalnya kita punya program prioritas nasional, itu diambil dari pos untuk belanja di level nasional, bukan ngambil dari transfer ke daerah. Karena pada praktiknya 1,5 tahun terakhir, yang diambil itu adalah, atau bahasanya Pak Samsul tadi, itu adalah risikonya ditanggung daerah, tapi itu untuk kepentingan program prioritas nasional. Karena itu menurut kami, kita perlu menyeimbangkan itu antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Baik. Pak Wihadi, boleh dijawab singkat aja. Menurut Anda
Anda, jika alasan pemangkasan TKD adalah menjaga kesehatan APBN, mengapa program-program berbiaya besar tetap dipertahankan? Jadi begini, program-program besar itu bukannya program yang hanya menghambur-hamburkan, tidak. Program besar ini adalah tetap untuk kepentingan rakyat. Kita melihat di sini, yang dimaksud misalnya program MBK. Program MBK ini kan kalau kita melihat bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Dan ini bisa dilihat daripada sirkulasi ekonomi yang berada di daerah itu juga berjalan. Tetap bahwa itu adalah merupakan program nasional. Program-program yang lain, program-program nasional yang lain, ini adalah program nasional yang mesti harus dilihat bahwa kebutuhan daripada program nasional ini adalah kita bicara secara nasional. Tapi semuanya nasional ini kan bukan berarti bahwa memilahkan hanya untuk yang di pusat saja, bukan. Tetapi kan sampai kepada desa-desa itu pun dapat menerima manfaat daripada program nasional itu. Nah, ini yang mesti harus dilihat. Jangan dilihat bahwa program nasional besar, tapi ini adalah besar hanya untuk pembangunan fisik. Itu kan hanya untuk, misalnya itu hanya untuk yang namanya kalangan tertentu. Tapi ini kan program nasionalnya adalah program nasional yang untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang berjalan seperti itu. Kalau program nasional yang besar hanya untuk pembangunan fisik, pembangunan gedung, itu yang memang perlu kita harus lihat bahwa ini tidak langsung kepada masyarakat. Ini semuanya ke masyarakat. Gitu. Oke, Pak Bursa, ini programnya menyeluruh begitu, program pusat menyeluruh. Menurut Anda boleh dijawab singkat. Jadi daerah tidak bisa ya meningkatkan PAD untuk lebih mandiri? Sentralisasi itu pernah terjadi di Orde Baru. Tapi dia biasanya disesuaikan langsung kepentingan kabupaten. Nah, kita tidak apa-apa uang desentralisir ke kabupaten, tapi harus ada kebutuhan daerahnya. Ya. MBG misalnya. MBG ini, waduh, ini strategi mulia ya, satu konsep yang mulia. Cuman dia mesti mengadopsi hasil produksi desa itu sendiri. Jadi jangan sampai ada rantai pasok di luar desa. Kalau di luar desa masuk, maka tidak tumbuh kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang perlu diperhitungkan. Kalau MBG no problem, nggak masalah. Tinggal diawasi, direvisi, diperbaiki. Kedua, sekolah Garuda itu penting sekali, itu mesti diwujudkan. Sekolah rakyat diwujudkan. Kita nyiapkan tanah macam-macam. Nah, kemudian koperasi Merah Putih. Saya itu cuman heran aja, kenapa Menteri Koperasi kurang berperan, itu aja intinya. Namanya Menteri Koperasi, tapi ada Agrinas yang membangun gerainya gitu. Nah, gimana koordinasi ini? Jadi tingkatkan koordinasi supaya ini gerai ada manfaatnya. Oke. Baik. Itu aja pentingnya ya. Baik. Bagaimana solusinya ini kalau dari DPR Komisi 2? Yang pertama soal P3K. Kami Komisi 2 DPR RI dalam kesimpulan rapat meminta agar ketentuan pasal 146 ayat 3 Undang-Undang HKPD yang sebetulnya memungkinkan adanya relaksasi persentase belanja pegawai dari 30% itu bisa kita keluarkan oleh pemerintah menjelang tahun 2027, tapi tidak untuk selamanya. Relaksasi itu dibutuhkan untuk apa? Setelah kita lihat betul-betul bahwa memang ada daerah yang betul-betul membutuhkan. Yang kedua, dalam konteks relaksasi, kita juga mungkin harus melihat ada beberapa sektor yang harus kita selamatkan P3K-nya di daerah. Contoh, kesehatan, pendidikan. Di mana kalau daerah ini betul-betul tidak mampu, nggak apa-apa. Sementara waktu biarlah APBN membantu dulu pada P3K yang ada di daerah untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Mohon izin untuk sektor yang lain yang tadi saya bilang masuk pagi siang ke kedai itu nggak usah. Yang kedua, kita perlu sinergisitas yang lebih konkret dalam implementasi program pusat, terutama 10 program direktif Presiden. MBG, kita harus cari mana titik di mana daerah ikut berperan. Kemudian swasembada pangan, itu juga harus kita cari titik di mana peran daerah, agar di daerah juga memiliki geliat dan semangat untuk mensukseskan. Terima kasih Mas Rifki atas penjelasannya. Terima kasih juga Bapak-Bapak yang telah hadir di studio Kompas TV pada malam hari ini. Dan demikian saudara Bisnis Talk hari ini. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat malam. Sampai jumpa.